Oleh karena itu saya ingatkan kepada Ustadz Khalid Basalamah terhadap ancaman dan peringatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah yang ketiga ini kesaksian palsu. Dan nyata yang diucapkan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam hal ini merupakan kesaksian palsu yang bisa membuat Anda terjerumus dalam dosa besar dan bisa membuat Anda kekal dalam api neraka. Kecuali kalau Anda bertobat. Benarkah Ustadz Khalid Basalamah berdusta soal tragedi berdarah di Mekah? Atau jangan-jangan justru ada tokoh yang memanipulasi celah kiasan kata demi menutupi rekam jejak kelam kelompoknya di Tanah Suci? Mari kita bongkar semuanya dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabilah. Nah, di sesi telaah materi kita kali ini, kita bakal membedah tuntas sebuah taktik pengalihan isu sejarah yang, kalau kita perhatikan, dimainkan dengan sangat rapi di luar sana. Tapi tenang, kita juga akan belajar bagaimana mempraktikkan sikap insaf. Ya, sikap adil, objektif, dan pastinya anti fanatik buta saat kita menilai ucapan seorang ustadz. Yuk, kita gelar semua fakta dan sejarahnya di atas meja, dan kita buktikan siapa sih yang sebenarnya lagi bermain-main dengan realita. Oke, mari kita bedah sumber yang pertama. Belakangan ini santer beredar sebuah klip di mana Hussein Alatas secara terang-terangan menyerang Ustadz Khalid Basalamah. Di klip itu, Hussein Alatas dengan nada tajam menuduh Ustadz Khalid memberikan kesaksian palsu dan menebar fitnah. Nggak main-main loh tuduhannya. Dia membangun narasi bahwa satu-satunya insiden berdarah di Mekah itu ya cuma ulah kelompok Juhaiman di tahun 79. Titik. Sama sekali nggak ada urusannya dengan Syiah Persia. Wah, ini kan tuduhan super berat yang dilempar ke ruang publik kan? Jelas butuh pembuktian ekstra. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa pernah ada peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Syiah dari Persia yang terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Mungkin peristiwa yang dimaksud adalah pengebukan Masjidil Haram pada tahun 79. Babahnya pada tahun 79, kalau salah sedang haji. Bagaimana pengalaman Babah tentang peristiwa itu? Pada tahun 79, saya berangkat dari Mesir menunaikan ibadah haji. Terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok Juhaiman yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Qattani. Sebahagian dari mereka mantan Garda Nasional Saudi Arabia. Nah, sebahagian lagi dari kalangan mahasiswa yang tamat dari Universitas Madinah. Jadi kelompok Juhaiman ini yang melakukan serangan masuk ke dalam Masjid Al-Haram dengan mempergunakan jenazah. Penjaga Al-Haram beranggapan yang masuk adalah apa? Orang-orang yang ingin disolatkan. Ternyata bukan jenazah, tapi di atas gunung batang tersebut terdapat senjata-senjata yang disiapkan. Begitu mereka masuk, mereka menguasai Al-Haram, lalu melakukan pembantaian di sana. Pembantaian sebetulnya berlaku kepada beberapa puluh orang. Pertumpahan darah juga terbatas. Tidak seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, darah mengalir hingga mencapai betis, dan yang melakukan teror tersebut adalah orang-orang dari Persia. Ucapan ini merupakan fitnah yang keji dan merupakan kesaksian palsu. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saya di sana. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah berusia 4 tahun pada saat tersebut. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada Ustadz Khalid Basalamah terhadap ancaman dan peringatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadis ini cukup masyhur, dihafal oleh kebanyakan orang. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa yang terbesar? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka ingin mengetahui apa dosa-dosa besar agar mereka hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada ayah ibu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya dalam keadaan bersandar, langsung beliau duduk dengan serius mengatakan, ala wa syahadatu zur. Ketahuilah yang ketiga ini kesaksian palsu. Dan nyata yang diucapkan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam hal ini merupakan kesaksian palsu yang bisa membuat Anda terjerumus dalam dosa besar dan bisa membuat Anda kekal dalam api neraka. Kecuali kalau Anda bertobat. Tapi ingat saudaraku, sebagai seorang muslim bermanhaj ahlu sunnah, prinsip kita adalah insaf alias adil. Kita nggak akan membenarkan sesuatu yang keliru, meskipun itu keluar dari lisan tokoh yang kita hormati. Jadi, mari kita sepakati satu hal ini secara fair. Kita akui bareng-bareng, pemilihan diksi Ustadz Khalid Basalamah soal darah mengalir sampai ke betis itu memang sebuah kiasan. Ya, itu hiperbola. Kalau kita ukur secara harfiah pakai literan darah, tentu itu berlebihan dan kurang tepat secara matematis. Mengakui hal ini adalah pondasi kejujuran kita dalam mencari kebenaran. Nah, masalahnya celah kiasan kata inilah yang digoreng habis-habisan oleh Hussein Alatas. Dia memanfaatkan ketidaktepatan frasa darah sampai betis ini untuk memukul rata seolah-olah Ustadz Khalid berdusta 100% soal peristiwanya. Dalam dunia perdebatan, taktik ini disebut red herring atau pengalihan isu. Licik banget kan? Dia sengaja menyeret-nyeret kasus pemberontakan Juhaiman tahun 79 murni untuk mencuci tangan kelompok Syiah dari sejarah kelam berdarah di Mekah.
Publik akhirnya digiring ribut soal volume darah, sementara tragedi pembantaian yang aslinya pelan-pelan dihapus dari ingatan umat. Jujur saja, serangan narasi semacam ini gampang banget mengecoh kalau pondasi ilmu kita rapuh. Biar akal dan akidah antum gak gampang terombang-ambing oleh syubhat yang manipulatif begini, kami sangat menyarankan antum punya perisainya. Antum bisa langsung klik keranjang di layar untuk mengamankan buku Kashfu Syubuhat yang super ampuh membongkar kerancuan berfikir. Sekalian juga, miliki sirah nabawiyah supaya kita semua makin melek sejarah Islam. Ilmu itu perisai saudaraku, jangan sampai kita maju tanpa persiapan. Sekarang, mari kita siapkan diri untuk sebuah plot twist sejarah yang nyata. Kiasan darah sampai betis itu memang berlebihan, tapi tunggu dulu. Substansi dari ucapan Ustadz Khalid Basalamah soal serangan kelompok Syiah Persia itu adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ya, ini adalah realita beton. Catatan sejarah internasional dan saksi mata merekam noda darah yang sangat kelam di Tanah Suci. Fakta inti inilah yang lagi dicoba untuk dikubur hidup-hidup di balik perdebatan soal kiasan kata tadi. Nah sekarang ternyata orang-orang Houtsiyin, istilahnya Houthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana, mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Shinqiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Shinqiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Shinqiti kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar. Bagaimana itu? Mari kita bongkar fakta sebenarnya. Kejadian yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah itu bukan pemberontakan Juhaiman tahun 79. Sama sekali bukan. Tragedi yang beliau maksud meledak pada tanggal 31 Juli tahun 87. Bayangkan, ketegangan politik ini sengaja dibawa masuk ke wilayah suci. Bahkan setahun sebelumnya, aparat sudah menggagalkan penyelundupan 51 kg bahan peledak. Puncaknya, di tahun 87 itu, ribuan jamaah Syiah Iran mempolitisasi momen sakral ibadah haji, teriak-teriak slogan politik, dan memicu kerusuhan massal di jalanan Mekah. Situasi waktu itu benar-benar kacau balau. Antum bisa bayangkan. Demonstrasi yang haram hukumnya di Tanah Suci malah berubah jadi aksi kekerasan brutal. Rute-rute jamaah diblokir paksa. Dan yang paling bikin merinding, kerusuhan ini sangat rencana. Para perusuh dengan keji menyerang aparat dan jamaah haji lain pakai tongkat, pisau, bahkan khanjal, semacam belati, yang sengaja mereka sembunyikan rapat-rapat di balik kain ihram. Astagfirullah. Kain ihram yang harusnya jadi simbol kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dinodai untuk menyembunyikan senjata tajam maut mematikan. Dan akibat dari kebrutalan itu, 402 jiwa melayang. Ya, 402 orang tewas. Ratusan nyawa dari berbagai belahan dunia gugur terinjak-injak, kehabisan napas, dan terkena sabetan senjata tajam rusuh. Fakta kematian masif ini adalah saksi bisu yang menghantam hancur klaim manipulatif yang mengatakan kelompok Syiah nggak pernah bikin onar di Mekah. Fakta ini benar-benar menampar narasi halu yang memaksa kita cuma fokus ke kasus Juhaiman. Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Husain Alatas begitu berani menuduh Ustadz Khalid memberikan kesaksian palsu sambil bawa-bawa hadis Nabi Muhammad SAW soal ancaman pendusta. Padahal, realitanya justru berbalik 180 derajat. Lewat upayanya menutupi sejarah tewasnya 402 jiwa tadi, sadar atau tidak, dialah yang sedang mempraktikkan takyah. Dia sedang menyembunyikan fakta demi mengelabui umat dan menutupi aib besar kelompok Syiah. Sebuah manipulasi sejarah yang luar biasa licik kalau kita mau buka mata dan menilainya secara objektif. Sejarah sudah berbicara lewat darah dan air mata, saudaraku. Nggak bisa ditutupi dengan retorika atau sekedar permainan kata-kata. Nah sekarang pertanyaannya buat antum. Bagaimana pendapat antum tentang taktik memutarbalikkan sejarah seperti ini? Apakah kita mau terus diam saat fakta diinjak-injak? Yuk bagikan pandangan antum di kolom komentar. Mari kita diskusi pakai ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.